Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat lahir dan batin, nikmat iman, Islam, ihsan, taufik dan hidayah sehingga kita dimudahkan beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ibadah kita yaitu menuntut ilmu, mentadaburi, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW yang dari ayat dan sunnah tersebut akan menghidupkan hati, menambah iman, kemudian akan membimbing kita kepada jalan yang lurus dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang akan kita kaji ya pada pertemuan kali ini dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam li Syekh Al-Hafidz Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, yaitu hadis Al-Ashir, hadis yang ke-10. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, eh tafadhal bagi yang ingin membacanya. Naam. Ustaz, izin Anda bacakan, Ustaz. Naam, tafadhal. Oh, ada yang mau bacakan, Ustaz, dari peserta. Antum aja, tafadhal. Oh, baik. Naam, barakallahu fiik. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربوه حرام وملبسه حرام وغذ- وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Qala muallif rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah at-tayyib, la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, yang tayyib. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana
apa yang telah Allah perintahkan dengannya para rasul-rasul. Apa perintah Allah kepada para rasul? Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, yaitu para nabi dan rasul ya, yang mendapatkan kenabian dan risalah. Kulu minat tayyibati. Makanlah dari rezeki-rezeki yang tayyibat, yang halal yang tayyib. Wa'malu salihah. Dan beramallah kalian dengan amal yang baik, amal yang saleh. Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma radaqnakum. Makanlah oleh kalian dari rezeki yang kami rezekikan kepada kalian yang tayyib ya. Rezeki yang kami rezekikan kepada kalian, rezeki yang tayyib. Al-Baqarah 172. Naam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, nama-namanya yang maha indah, kemudian sifatnya yang maha sempurna yaitu Al-Tayyib ya. Nama Allah Al-Tayyib dan sifatnya yang tayyib. Kemudian mengabarkan bahwa Allah menyuruh para rasulnya untuk makan yang tayyib, begitu juga orang-orang beriman. Nabi pun menyebutkan tentang seseorang yang tidak tayyib dalam kehidupannya. Tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian Nabi menyebut tentang seseorang yutilus safar. Dia menempuh perjalanan yang jauh. Ash'atha. Rambutnya kusut karena perjalanan tersebut. Aghbarah. Mukanya pun berdebu ya. Karena safar ya, orang-orang safar itu kan terlihat, kita juga merasakan kalau kita bepergian jauh, wajah kita penuh dengan debu ya, penuh dengan minyak ya kalau sekarang itu. Kemudian rambut pun tidak teratur ya, karena safar ya. Kemudian orang ini yamuddu yadahi ila sama, ternyata dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia telah menempuh sebab-sebab ya, secara syariat ini adalah sebab-sebab akan terkabulnya doa. Yutilus safar, kemudian rambut yang kusut, wajah yang berdebu, ini salah satu eh, sebab doa kita dikabulkan Allah. Karena Allah maha mengabulkan doa dan Allah maha mendengar dan mengetahui keadaan hambanya. Ketika hambanya sedang kesulitan, ketika hambanya sedang merengek-rengek, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maha mengabulkan. Ditambah seseorang ini berdoa kepada Allah dengan tawasul yang paling agung, yang paling mulia itu Asmaul Husna. Ya Rob, ya Rob. Ya, dia menyebut nama Allah Ya Rob, Ya Rob yang sudah kita pernah bahas bahwa Rob, Ar-Rob adalah satu dari Asmaul Husna yang nama ini ya terkandung di dalamnya sifat rububiyah bagi Allah, di mana di dalam makna nama Allah Ar-Rabb ada tarbiyah, tarbiyatul amma dan tarbiyatul khassah. Dan yang diminta oleh para wali-wali Allah, para nabi dan rasul ketika bertawasul dengan nama Allah Ar-Rabb, mereka meminta tarbiyah secara khusus. Dan banyak para nabi dan rasul, juga orang-orang soleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka eh, bertawasul dengan nama Allah Ar-Rabb. Sebagaimana orang yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis ini. Dengan banyaknya sebab-sebab dikabulkan doa, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa orang ini tidak tayyib. Yang pertama, daging yang tumbuh dari badannya, wa mata'amuhu haramun wa mashrabuhu haram. Makanan dan minumannya dari yang haram. Kemudian wa malbasu haram, dan pakaiannya pun dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia pun hidup dengan sesuatu yang haram ya. Fa anna yustajabu lidzalika. Nabi pun bertanya,
pertanyaan takjub ya atau heran istibad anil ijabah, jauh dari pengabulan dari Allah SWT. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh penulis di sini. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini ya, yang pertama ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Asmaul Husna merupakan perkara yang paling penting, bahkan dia ilmu yang paling agung dari segala ilmu yang ada di dunia ini. Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum atau kama qala al ulama rahimahumullah taala. Keutamaan ilmu dilihat dari keutamaan yang diilmui atau objek yang ingin dipelajari. Dan objek apa yang paling mulia, yang paling agung melebihi mengetahui ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala bi asma'i al-husna wa sifatihi al-ulya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dan jin agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq, itu ayat ke terakhir ya. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna ya. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Baik, boleh kita lihat dalam surat At-Taghabun ayat terakhir itu. Ayat ke Afwan, surat At-Talaq ya, bukan Taghabun. Surat At-Talaq ayat ke-12 kalau nggak salah. Ayat terakhirnya itu. Naam, boleh dibacakan? Fadal Abi Yahya. Rasulan yatlu alaikum Ayat 12 ya. Rasul Allahul Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Naam, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, demikianlah bumi seperti halnya langit. Telah turun urusan-urusan dari Allah atau perintahnya di antara langit dan bumi tersebut. Untuk Allah, untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi ini? Lita'lamu, agar kalian mengetahui, berilmu, mengenal. Maka dari ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa khuliqa lil ilmi, ya, kita ini diciptakan, yang makhluk itu khuliqa lil ilmi, untuk ailina'lam ya, untuk berilmu tentang Allah, wa khuliqa lil amal ay lil ibadah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lita'lamu, mengenal siapa? Annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwasanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah maha mampu melakukan apa saja. Sifatul qudra, qudratut tamma, kamilah. Allah memiliki kesempurnaan dalam kekuasaan dan kemampuannya. Allah mampu melakukan apa saja. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin menetapkan satu perkara, satu urusan, Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka dia akan jadi ya. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi.
Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kesempurnaan dalam kekuasaannya subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk mengenal apa? Annallah qad ahata bikulli syai'in ilmu. Bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi. Bagaimana dan juga segala perincian yang Allah Maha mengetahui ya. Allah Al-Alim. Nah, ini tujuan kita diciptakan ma'rifatullah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang Asmaul Husna At-Tayyib. Innallaha tayyibun. Allah yang maha tayyib. La ya'lamu la yaqbalu illa tayyiban. Dan Allah tidaklah menerima kecuali yang tayyib, tayyib saja. At-tayyib ya di dalam bahasa Arab itu diddul khabis, lawan dari khabis yang kotor. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan ya tentang at-tayyib dan al-khabis ini. Ya, liyamidallahul khabitha minat tayyib misalkan ya. Agar Allah membedakan atau memisahkan antara yang khabis, yang kotor dan yang tayyib. Atau wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Negeri yang thayyib keluar darinya, maksud negeri yang thayyib itu tanah yang subur, akan keluar darinya tanam-tanaman yang subur dengan izin Allah. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Adapun tanah yang khabis, yang jelek ya, tanahnya tidak akan keluar kecuali pohon-pohon yang buruk juga ya. Itu kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah Allah memberikan permisalan bagi orang-orang yang bersyukur. Seperti di dalam surah Al-A'raf ya kita lihat ya. Tentang At-Tayyib dan Al-Khabith ayat ke-58. Naam, tafadhal, boleh dibaca lagi. Silakan dibaca. Naam, tafadhal Abi Yahya. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Naam, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dan baladut thayyib yaitu negeri yang baik, yakhruju nabatu biizni rabbih. Itu akan keluar dari tanahnya tumbuh-tumbuhan yang subur dengan izin Allah. Al-Tayyib. Walladhi khabus, adapun tanah yang buruk ya la yakhruju illa nakida. Tidak akan yang tumbuh keluar dari kecuali nakidah. Itu tumbuh-tumbuhan yang buruk juga ya. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, naam, jadi dalam bahasa Arab thayyib itu maknanya adalah at-tahir ya, yang suci, yang bersih dalam bahasa Arab ya. Makanya tanah yang bersih yang menyuburkan itu disebut ardun thayyibah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu istilah kita kan apa gemah ripaloh jinawi katanya ya. Tumbuh-tumbuhannya subur, makmur. Kemudian angin yang
sepoi-sepoi yang memberikan ketenangan, kedamaian itu disebut rihun thayyibah, angin yang sepoi-sepoi. Juga makanan yang enak itu yang halal disebut tu'ma thayyibah ya. Wanita yang suci yang menjaga kemaluannya ya, yang yang masih yang tidak berzina, yang bersih, yang tidak pernah disentuh laki-laki lain, yaitu disebut dengan imro'ah thayyibah. Nanti kita lihat dalam surat An-Nur itu tentang thayyibina lit thayyibat itu ya. Kemudian kalimat yang baik, ya, yang sopan, jujur, kemudian perkataan-perkataan yang baik disebut kalimat thayyibah, termasuk puji-pujian kepada Allah, kemudian zikir dan yang lainnya. Eh Rasa juga. Nukha thayyibah itu kalau rasanya itu cita rasanya enak ya, aromanya, kemudian rasanya, ta'amnya itu enak, segar atau enak itu disebut dengan nukha thayyibah, yang tidak ada bau, yang tidak ada bau busuk atau basi ya. Jiwa yang baik, orang yang baik yang akan dicabut oleh malaikat dengan cara yang baik pun disebut dengan nafsun thayyibah, jiwa yang baik, yang suci. Nah, Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Apa makna nama Allah At-Tayyib? Para ulama ya, Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya Al-Imam Al-Qadi Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, dia mengatakan makna tasmiyatillahi bit-tayyib, makna penamaan Allah dengan Allah At-Tayyib dalam hadis ini, maknanya apa? Ai al-munazzahu anin naqais. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang disucikan dari segala kekurangan. Dan nama Al-Tayyib ini bimakna Al-Quddus, semakna dengan nama Allah Al-Quddus. Dan mungkin juga dengan nama Allah As-Salam. Karena nama-nama ini adalah nama-nama termasuk As-Subuh ya, yang menunjukkan akan kesempurnaan, kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala kesalahan. Allah Maha Suci dari perbuatan atau nama dan sifatnya dari kekurangan. Kemudian beliau menyebutkan wa aslu tayyib az-zaka'u wa tahara wassalamatu minal khubsi. Asal kalimat tayyib itu artinya suci, bersih, selamat dari keburukan, dari kotoran. Makanya di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di ayat ke-100 itu la yastawil khabith wa thayyib walau a'jabaka kathratul khabith wattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Tidak sama ya, yang thayyib dan yang khabith itu atau yang buruk ya. Walau kalian senang dengan yang buruk-buruk itu, di hadapan Allah tidak akan sama. Baik, nah, silakan dibaca surat Al-Maidah ayat 100 ini. Tafadhal. Dari izin Anda bacakan saat. Naam, tafadhal. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة. Naam, hilang suaranya ya. Taib, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastawil khabithu wat-tayyib. Tidaklah sama antara yang buruk dengan yang tayyib.
dengan yang halal, dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabis, walaupun yang khabis ini memikatmu, menarik perhatianmu, menarik hatimu, kamu sangat senang. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Maka hendaklah kalian takut kepada Allah, wahai orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi, tidak sama antara al-tayyib dan al-khabis. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, yang disebut dengan Allah al-tayyib, beliau mengatakan fa'al asma'u lillahi wahdahu fahuwa tayyibun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa nama dan sifatnya. Maka Allah Maha Esa dalam kesucian, kebersihannya, kesuciannya. Wa af'aluhu tayyiba, karena itu semua perbuatan Allah tayyib. Wa sifatu atyabu syai'in, atyabu syai'in. Dan sifat Allah sifat yang paling tayyib, yang paling suci, yang paling bersih. Wa asma'uhu atyabul asma'. Asma'ul husna Allah adalah asma'ul husna yang paling bersih, yang paling suci. Wa ismuhu tayyib. Adapun namanya at-tayyib la yasduru anhu illa tayyibun. Maka tidak ada yang bersumber dari Allah melainkan pasti yang suci-suci. Naam, yang datang dari Allah pasti at-tayyib. Makanya turun rezeki yang tayyib, makanan yang tayyib, kemudian pakaian yang tayyib, keimanan ya, perintah Allah, perintah-perintah yang tayyib ya. Begitu juga larangan Allah agar mensucikan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Dalam surat Al-Baqarah itu ya. Ayat 151 kalau nggak salah, atau 151. Sebagaimana Allah mengutus para rasulnya, kami utus rasul-rasul kami, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Makanya kalamullah, kalamun tayyib. Firman Allah adalah firman yang tayyib, yang paling suci, yang paling bersih, yang paling murni. Dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala kotoran. Ya. Kemudian yuzakikum ya. Para nabi dan rasul itu atau rasul utusan Allah itu mensucikan kalian ya. Dengan firman Allah itu mensucikan hati ya. Makanya rajin-rajinlah kita baca Quran, tadabbur Al-Quran ya, memahami ayat-ayat Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya agar Allah At-Tayyib mensucikan, membersihkan segala kotoran-kotoran hati kita. Karena hati kita ini kotor. Semenjak kita balik itu masuk banyak kotoran, baik kotoran pendengaran ya, atau kotoran penglihatan, atau kotoran ucapan kita, atau kotoran dari tangan dan kaki kita, atau apa yang kita makan, itu semua kan masuk ke hati. Maksiat-maksiat yang kita lakukan itu kan mengotori hati. Nukta dia, sauda itu, titik-titik hitam yang mengotori hati. Maka wajib kita bersihkan, meminta kebersihan dari Allah At-Tayyib dengan kalamnya yang tayyib. Kemudian wala yas'adu ilaihi illa tayyibun, tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik-baik. Ini poin dari hadis ini nanti yang akan kita bahas. Karena Allah tayyib, maka layak balu illa tayyiban. Allah nggak akan menerima kecuali yang baik-baik. Dari Allah suci. Dari langit, ya, rezeki yang Allah berikan, rezeki yang bersih, yang suci, yang halal, yang tayyib. Ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168-169. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah syaitan, mereka musuh yang nyata. Lihat makanan yang Allah ciptakan ya, padi-padian, tumbuh-tumbuhan, itu thayyib semua. Kemudian Allah menurunkan perintahnya.
ya, agar memakan makan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kamu memakan apa harta ya di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali dengan cara yang halal. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli yang halal dan mengharamkan yang riba. Dan kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya di muka bumi ini dan rezeki-rezeki yang thayyib. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu dari rezeki yang baik-baik yang sudah Allah berikan kepadamu. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang sudah Allah keluarkan yang thayyib-thayyib dari buah-buahan tanam-tanaman ya, yang Allah tumbuhkan ini. Infakkan, ya, ada zakatnya, ada nafkahnya, ada zakatnya yang harus dikeluarkan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhirihi illa an tughmidu fi, kata Allah. Jangan kamu pilih yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Padahal kamu saja memicingkan mata, tidak mau menengok yang buruk-buruk ini. Kamu enggan untuk mengambilnya. Itu yang kamu infakkan. Wa'lamu, kata Allah. Ketahuilah oleh kamu, annallaha ghaniyun hamid. Allah maha kaya, nggak butuh infakmu. Karena infak itu kan perintah Allah untuk menolong orang lain, bukan untuk Allah. Infak Allah nggak butuh makanan. Tapi Allah telah mensyariatkan, mentakdirkan. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dialah yang melapangkan rezeki, melapangkan dan menyempitkan rezeki, dan kamu akan kembali kepada Allah. Maka ada yang lapang, ada yang sempit. Yang lapang ini Allah suruh infak dari yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Ketahuilah Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Ya. Dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wala yas'udu ilaihi illa thayyibun. Begitu juga kalimat kata-kata. Makanya ilaihi yas'adul kalimat thayyib, ya. Nanti kita lihat, kepadanya akan naik kalimat-kalimat yang thayyib, yaitu kalimat-kalimat yang baik, ya. Ilaihi yas'adul kalimat thayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu. Itu di dalam surat Fatir. Nanti kita lihat ayatnya. Yang naik ke atas langit yang akan diterima Allah amalan itu adalah amalan yang taib-taib. Yang buruk-buruk nggak akan diterima oleh Allah SWT. Karena Allah taib. Allah nggak menerima yang buruk-buruk. Ya, ucapan sampah serapa, ucapan riya, ucapan sum'ah, ucapan bangga, ujub, takabur, itu nggak akan diterima oleh Allah. Sehebat apapun dia berinfak, ya, merasa orang paling berjasa misalkan, artinya pun riya, ya, atau sum'ah, cerita ingin didengar orang amalannya, nggak akan diterima oleh Allah. Termasuk beramal kemudian disebar-sebar di media sosial ingin menunjukkan dia beramal soleh. Ini bahaya dan nggak akan diterima Allah amalannya. Kenapa? Karena Allah tayyib. Allah hanya menerima yang baik-baik, yang bersih, yang tayyib, dari niat yang bersih, dari hati yang suci, yang bersih, iman. Orang yang beriman yang ikhlas. Ikhlas itu kan khalis, murni. Gak ada kotoran kesyirikan. Itu Allah terima. Ucapan yang baik. Zikir, tasbih, baca Al-Quran, dakwah. Yang ikhlas karena Allah, Allah terima naik itu. Begitu juga amalan soleh. Salat, zakat, puasa, haji, sedekah kita, menuntut ilmu kita diangkat ke atas langit. Tapi yang diterima Allah yang taib-taib. Adapun yang tidak taib, apalagi yang haram, yang didapatkan dengan yang haram, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala at-tayyib. Ya. Kemudian wala yaqrabu minhu illa tayyibun, tidak akan mendekati Allah kecuali yang baik. Fakullu fakulluhu tayyibun wa ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Maka segala sesuatu yang akan sampai kepada Allah yang baik, tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik-baik saja. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimallahu ta'ala, ya, di dalam Fathul Mubin, Syarah Arba'in,
Beliau mengatakan innallaha ta'ala tayyibun, yang dimaksud Allah at-tayyibun ay tahirun munazzahun anin naqais wa kulli wasfin khala anil kamalil mutlaq au tayyibus sana au mustaladzul asma'i indal arifina biha wa ala kullin fahuwa min asma'il husna lisihhatil hadisi bihikal jamil. Naam, ini adalah Asmaul Husna karena hadisnya sahih. Diriwayatkan Imam Muslim tadi ya. Kemudian maknanya kata beliau at-thayyib ay tahir, yang maha suci, munazzahun anin naqais, dan maha suci dari semua kekurangan. Wa kulli wasfin khala anil kamalil mutlak, dan semua yang mengurangi kesempurnaan. Maka semua segala sesuatu yang kurang kesempurnaannya itu tidak dinisbatkan kepada Allah at-tayyib. Ya, begitu juga thayyibus sana, pujian-pujian yang thayyib. Kalau pujian itu kurang, itu tidak dinisbatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi, kata beliau, qala al-Qadi rahimallahu taala at-thayyibu didul khabis. Thayyib itu suci, lawannya bersih, ya. Lawannya itu keburukan. Fa idza wusifa bihi ta'ala. Adapun jika sifat ini disifatkan untuk Allah, maka Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa urida bihi annahu munazzahun anin naqais. Maka yang dimaksud adalah Allah maha suci dari segala kekurangan, dari segala aib. Muqaddasun anil afat, maha suci dari segala keburukan. Adapun jika kalimat thayyib ini idza wusifa bihil abdu, ya, karena ini di antara nama atau sifat juga yang digunakan untuk makhluk, ya. Kalau misalkan ini digunakan untuk hamba secara mutlak, maka yang dimaksud hamba yang thayyib itu annahul mu'tari anir razailil akhlaq wa qabaihil a'mal. Artinya dia hamba yang bersih, ya, dari akhlak-akhlak yang buruk atau amal-amal yang jelek. Artinya orang yang baik. Wal mutahalli bi addadihi dzalika, dan dia berusaha memperhias dirinya dengan amal-amal yang thayyib, dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa idza wusifa bihil mal, kalau misalkan kalimat thayyib dan yang khabis disifatkan kepada harta, fa urida bihi kaunuhu halalan min khiyaril amwal, maka harta yang thayyib itu adalah harta yang halal, baik zatnya halal maupun ketika mendapatkannya, ya, dengan cara-cara yang halal. Naam. Maka at-thayyib adalah asmaul husna, dan Allah di dalamnya terkandung sifat yang suci, dan Allah mencintai kesucian. La yaqbalu illa thayyiban. Maka tidak akan selamat, ya, atau tidak akan diterima hati nanti yang akan datang kepada Allah kecuali qalbun salim, hati yang selamat, hati yang suci dari segala kesyirikan tentunya, dari segala penyakit-penyakitnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat yang baik dari iman yang baik, ya, kalimat yang tinggi, kalimat tauhid itu adalah kalimat yang tayyib. Seperti firman Allah dalam surat Ibrahim, ya. Kita lihat coba. Surat Ibrahim surat ke-14, ya. Ayat ke-24 dan 25. Naam, tafadhal, boleh dibaca. 24, 25, 26 dan 27, ya. Tafadhal, Syekh Tarmizi. Hayakumullah. Naam. Tafadhal dibaca dari ayat 24. Wa
Wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin. Dari 24 ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajarin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yaktibullahul amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Wa matalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ya. Alam taro kaifa daraballahu matala. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Dan di Al-Qur'an itu banyak perumpamaan-perumpamaan agar manusia berpikir. Kalimatan thayyibatan, yaitu kalimat yang thayyib. Kalimat yang thayyib ini ya, para mufassir menafsirkan adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang bersemayam ya, di dalam hati seorang mukmin. Dia beriman dengan kalimat tauhid, dia membenarkannya, kemudian dia mengamalkannya, konsekuensinya dan mengamalkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya tentunya. Seperti apa kalimat thayyib ini? Kata Allah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, pohon yang subur, pohon yang memberikan banyak manfaat kepada makhluk hidup. Asluha asluha sabit, akarnya kokoh kuat. Wa far'uha fis sama, kata Allah Subhanallah ya. Kalau thayyib itu lihat ya. Akarnya kuat, batangnya menjulang ke langit. Kemudian dia berbuah. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Pohon itu selain dia subur, selain dia kuat, selain dia kokoh, memberikan buah. Dan buahnya itu setiap waktu memberikan manfaat kepada makhluk hidup yang lain dengan izin Allah. Wa yadribullahul amthala linnas, dan Allah memberikan perumpamaan untuk manusia, untuk kita ini sebagai manusia, supaya apa? La'allahum yatadakkarun, supaya kita selalu ingat. Ini loh kalau thayyib, kalau iman kita thayyib, tidak bercampur dengan kesyirikan, jauh dari segala kesombongan, jauh dari segala hasad, iri dan dengki dan semua penyakit-penyakit hati. Kalau memang jujur imannya, maka dia berjalan di muka bumi ini akan kokoh, teguh, nggak akan tergoyahkan iman. Kemudian ibadahnya tegak, dia akan rajin melaksanakan ibadah. Kemudian berbuah kepada akhlak dalam muamalahnya. Di rumah dia akan menjadi contoh yang baik bagi keluarganya. Menjadi qurratu ayun bagi orang tuanya. Menjadi pemimpin yang baik di masyarakatnya. Kemudian dia akan amar ma'ruf nahi mungkar. Ibadah sholatnya tegak. Zikir dan doanya dia laksanakan. Subhanallah. Kemudian dia bermanfaat kepada orang lain. Apabila dia berharta, dia akan menolong orang lain. Dia akan berzakat, berinfak, dan menunaikan semua kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hartanya. Baik itu nafkah wajib, atau zakat, atau yang lainnya. Dia tunaikan itu semua. Dia tidak akan menyia-nyiakan keluarganya, atau orang yang ditanggungnya, atau yang lainnya. Kenapa? Dari yang thayyib tadi. Dan dia tidak akan mencari harta kecuali yang thayyib. Karena imannya memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencari yang halal, yang thayyib. Subhanallah. Adapun yang jelek, wa mathalu kalimatin khabithah. Kalimat yang buruk, kasyajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk. Ujutussat min fawqil ardi, ma laha min qarar. Dicabut dari akar-akarnya, dia nggak akan kuat sedikit pun. Ya timpa angin langsung hancur dia. Berbeda dengan pohon yang kuat tadi. Dari yang thayyib, kalimat yang thayyib, Allah al-thayyib menyuburkannya, imannya kuat, maka dia tidak akan goyah ditimpa dengan berbagai macam badai ya, atau ujian-ujian dunia. Orang yang mukmin yang kuat, maka dia akan
tentu kuat menghadapi badai kehidupannya. Kenapa? Kan dia orang yang thayyib, ya, nafsu thayyibah, jiwa yang thayyib. Karena imannya, tauhidnya, dan amal-amalan ibadahnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat, ya di kubur, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhir. Allah akan berikan dia kekuatan orang yang beriman dengan qauli tsabit. Para mufassir ya, menafsirkan qaulu tsabit adalah jawaban ketika nanti dia meninggal di alam barzah, di alam kubur, ketika malaikat munkar nakir bertanya, man rabbuk? Dia akan mampu menjawabnya. Wa fil akhirah wa yudhillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menyesatkan orang yang zalim dan Allah Maha berbuat sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Di dalam surah Al-Imran, ketika terjadi peperangan Uhud, maka bercampurlah antara yang Thayyib dan Khabis ini. Bercampur antara yang Thayyib, orang-orang beriman, para sahabat Muhajirin dan Ansar, dengan yang Khabis, orang-orang yang ngaku beriman. Atau orang-orang Yahudi yang tidak beriman tapi dia akan membela kota Madinah, tapi ternyata dia mengkhianati Rasulullah SAW. Mereka Khabis. Atau orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya. Bercampur ini. Maka Allah tidak menghendaki percampuran antara yang Thayyib dan yang Khabis. Akan Allah pisahkan. Maka Allah syariatkan jihad. Dari jihad ini Allah pilih yang Thayyib, jiwa yang Thayyib, amal yang Thayyib. Kemudian Allah pisahkan dengan orang yang Khabis tersebut. Tersingkaplah hakikat yang baik dan hakikat yang buruk. Ya. Kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 179 ya. Boleh dibaca? Anda bantu baca Ustaz ya. Nah, Ayat berapa Pak Ustaz? 179. Baik. Alhamdulillah. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Nah, boleh dibaca terjemahnya, Kang Nabil? Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi." Allah tidak akan membiarkan orang beriman sebagaimana keadaan kamu sekarang. Ini saat terjadi peperangan Uhud. Ya. Karena surat Al-Imran ini, peperangan di dalamnya itu tentang peperangan Uhud. Adapun peperangan Badar, baca surat Al-Anfal. Ya. Di dalam surat Al-Anfal, Allah menyebutkan liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allah akan membedakan antara yang hak, liyuhiqqal haqqa, Allah akan perkuat al-haq, yaitu al-Islam, wa yubtilal batil, Allah akan semakin menolak dan membuang menghinakan kebatilan, kekufuran, kesyirikan. Dalam surat Al-Anfal tentang perang Badar, Allah membedakan antara yang baik orang mukmin dan orang kafir. Al-haq dan al-batil.
Adapun di ayat ini, selanjutnya terjadi peperangan Uhud. Tampaklah di antara orang-orang yang beriman itu ternyata ada yang khabis, ada yang kotor imannya. Orang-orang munafik. Hatta yamidal khabitha minat tayyib. Sampai Allah ingin ya membersihkan dari yang bersih dari yang kotor-kotor tersebut. Makanya saat Nabi SAW keluar, wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali wallahu sami'un alim. Ketika Nabi SAW ya ingin mengatur pasukannya ya keluar dari rumahnya, mengatur pasukan kaum muslimin secara ringkas ya, ketika Nabi ingin keluar dengan 1.000 pasukan itu, maka 300 yang khobis tadi, orang-orang munafik dan pengikut-pengikutnya mundur. Akhirnya Allah bersihkan. Tersingkaplah hakikat yang beriman dan orang yang nifak, orang yang munafik. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi. Allah tidak memperlihatkan isi hati mereka di hadapan seluruh kaum muslimin, ya, orang beriman, nggak bisa. Karena itu Nabi tidak menghukum orang munafik, tidak memenggal mereka, tidak memerangi mereka. Karena Nabi diperintahkan Allah hanya menghukum yang zahir. Zahirnya mereka ngaku Islamnya sudah. Tetapi sebagian orang munafik ada yang Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW nama-namanya. Walakinna Allah yajtabi min rusulihi may yasha. Akan tapi ada beberapa orang-orang yang Allah beritahukan, kabarkan kepada Rasulnya yang Allah kehendaki. Ya, termasuk orang Yahudi yang berkhianat itu ya, Huyai ibn Akhtab itu, dan juga Abdullah bin Salul dan yang lainnya yang hanya diketahui oleh Rasulullah SAW dan sahabat yang menjaga rahasia tersebut ya. Zaif al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Fa'aminu billahi wa rusuli, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar keimanan agar kita menjadi orang yang thayyib, jiwa yang thayyib, orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala yang maha suci akan mensucikan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kita dan Allah akan mencabut kita dengan cara yang thayyib, cabut nyawa kita. Dan Allah akan mempersiapkan tempat yang thayyib di alam barzah. Sebagaimana Allah telah menjanjikan kehidupan yang thayyib di dunia, Allah juga thayyib akan menjanjikan tempat yang thayyib di alam barzah. Kemudian Allah akan sempurnakan tempat yang thayyib, masakinah thayyibah Allah sebutkan. Tempat yang thayyib bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Wa in tu'minu, kata Allah, jika kamu beriman, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, takut kepada Allah, melaksanakan, mengamalkan konsekuensi imanmu menjadi hamba-hamba Allah yang thayyib, falakum ajrun 'adzim. Maka Allah thayyib akan memberikan kepadamu paling sangat agung, yang sangat besar, enggak main-main, yang enggak akan pernah bisa disamakan dengan dunia dan isinya, enggak ada bandingan. Dunia dan isinya hakir, kasir, qalil, kecil, adna, rendah, hina. Semewah apapun, sehebat apapun dunia ini, semenakjubkan apapun. Jangan kita tertipu dengan dunia dan jangan kita tertipu dengan si penipu yang ulung, yaitu syaitan yang menghiasi dunia dengan segala keindahan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang khabith, yang buruk, yang tertipu dengan segala keburukan-keburukan, dihiasi seolah-olah dia indah, seolah-olah dia yang sesuatu yang bagus, yang baik, menggunakan nama-nama yang baik padahal itu khabith, itu keburukan ya. Nasallallahu salama wal afiyah. Allah berfirman ya, kita singkat saja ya, menyuruh kita untuk Allah menghalalkan yang baik-baik dalam surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat. Rasul tersebut menghalalkan untuk kalian yang thayyibat, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Makanya makanan yang buruk yang di dalamnya ada racun, apalagi membinasakan, bahkan dia bukan makanan seperti rokok, itu buruk sudah. Makanya diharamkan oleh para ulama. Allah berfirman, berinfaklah dari harta yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Al-Baqarah 267 tadi sudah kita bacakan. Allah berfirman,
Ilaihi yas'adul kalimat thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Akan naik kepadanya kalimat yang thayyib dan juga amalan yang thayyib. Ya, akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang thayyib-thayyib tadi Allah terima. Makanya ketika eh, Qabil dia panen dari tanaman-tanamannya, dia pilih yang buruk-buruk, enggak Allah terima. Maka dia marah dengan saudaranya Habil yang mempersembahkan kurban kepada Allah dengan kurban terbaik yang gemuk-gemuk dari hasil peternakannya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba kurbanan, kata Allah. Ceritakan kepada mereka tentang dua anak Adam ketika kedua-duanya mempersembahkan kurban untuk Allah. Fatuqubila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Allah terima dari yang satu, dari Habil. Allah tidak terima dari Qabil, ya. Allah terima yang satu, Allah tidak terima yang satu. Kenapa? Disebutkan dalam tafsirnya karena Qabil ini dia mempersembahkan yang buruk-buruk, enggak diterima oleh Allah. Akhirnya syaitan menyesatkan dia, meniupkan was-wasnya, menimbulkan rasa iri, dengki, dan marah kepada saudaranya. Qala la aqtulannak, kata dia. Kalau gitu aku akan bunuh kamu. Iri dia, dengki. Kemudian dikatakan kepadanya, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu surat Al-Maidah, ayat 27 dan seterusnya itu, ya. Sesungguhnya Allah hanya menerima yataqabbalullahu minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Takut kepada Allah, yang benar-benar mempersembahkan ibadah yang taib, yang terbaik untuk Rabb-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan laki-laki yang menjaga kesuciannya, laki-laki yang tahir, yang taib, itu tidak sama dengan laki-laki yang khabis, yang penzina, yang suka main perempuan, yang suka main PSK, dan yang seterusnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, al-khabisatu lil khabisin, perempuan yang buruk, ya, penzina, suka berzina, pasti akan dicampur dengan laki-laki yang buruk juga. Wal khabisuna lil khabisat, begitu juga laki-laki yang buruk akan bercampur dengan perempuan yang buruk juga. Wat tayyibat, adapun tayyibat, wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dia hanya berikan kepada suaminya. Lit-tayyibin, itu hanya untuk laki-laki yang baik juga. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, begitu juga laki-laki yang baik Allah pasangkan dengan perempuan-perempuan yang tayyib, sebagaimana Allah mensucikan Aisyah radhiyallahu taala dari fitnah, tuduhan keji, fahisha orang-orang munafik, karena Aisyah adalah radhiyallahu taala anha istri dari manusia yang tayyib, bahkan yang paling tayyib dari semua manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika mubarrauna mimma yakuluna, mereka terbebas dari fitnah tersebut. Artinya Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu taala adalah tayyib dan tayyibah. Ya, lahum maghfiratu wa rizqun karim, ya. An-Nur ayat 26. Bagi mereka adalah ampunan dan juga rezeki yang mulia. Nah, orang-orang yang tayyib ini, yang akidahnya tayyib, tauhid, perkataannya tayyib, zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, ucapan yang baik, amalan yang tayyib, kemudian zakat dan infaknya dari harta-harta yang tayyib, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang tayyib bagi orang yang beriman dan beramal soleh ini, ya. Coba kita lihat surat An-Nahl ini ayat ke 97, ya. Nah, tafadhal, boleh dibaca. Nah, ayat Man 97. amila salih 91. Nah, man ami man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannah haya hayawatan thayyibah
hayatan. walanajziyannahum ajrahum bil ahsani bil ahsani ma kanu ya'malun. Naam, barakallahu fikum. Allah berfirman, man amila salihan. Siapa yang beramal yang saleh, amal yang tayyib. Min zakarin au unsa. Laki-laki atau perempuan. Laki-laki yang tayyib, perempuan yang tayyibah. Wahuwa mu'min. Dan iman. Hatinya, itikotnya, itikot yang bersih. Ikhlas. Beriman kepada Allah. Dan apa-apa yang wajib diimani. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang tayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Para ulama menafsirkan kehidupan yang baik itu as-sa'ada fid dunya, sa'ada fil apa fi barzah dan sa'ada fil akhirah tentunya. Sebagian menyebutkan kehidupan yang baik ini kehidupan nikmat di alam kubur. Ini ayat tentang nikmat alam kubur. Ada kenikmatan yang akan Allah berikan. Nah, khilaf tanawu saja ini perbedaan tafsir tapi semua mencakup. Ya maka thayyibah di sini kehidupan yang baik ini baik di dunia dia mendapatkan kehidupan yang baik dengan beramal soleh tadi. Kemudian di alam barzah dia mendapatkan kenikmatannya. Di akhirat tentu lebih thayyib lagi yang akan dia dapatkan. Karena dia mendapatkan masakin thayyibah, tempat tinggal yang baik. Yang Allah sudah siapkan untuk mereka. Yang super mewah, yang super nikmat, yang kelas di atas yang tidak bisa dibayangkan dengan dunia dan isinya. Mahal ya, nggak bisa diberi karena itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tempat yang thayyibah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan balas mereka pahala untuk mereka dengan pahala yang terbaik, lebih baik bahkan dari apa yang mereka amalkan waktu di dunia. Naam, amalan kita nggak bisa membayar tempat yang thayyib di akhirat. Tapi itu adalah rahmat dari Allah. Adapun amalan kita ini adalah sebab ya agar kita mendapatkan tempat tersebut karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita beriman dan beramal soleh ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun kata Allah sebagai balasan dari sebab amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Di dalam surat An-Nahl ya, Allah menyebutkan mereka akan dicabut oleh malaikat dengan eh, cabutan nyawa yang thayyib. Orang yang thayyib ini, jiwa yang thayyib ini, orang-orang beriman. Ayat ke-32 ya. Nah, boleh dibaca. Nah, tafadhal. Alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Barakallahu fikum. Allah berfirman tentang orang-orang yang taib ini, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka adalah ahli surga itu orang-orang yang Allah cabut nyawanya melalui para malaikat yang sudah Allah perintahkan, malakul maut, at-tayyibin dengan cara yang baik. Bahkan dikatakan kepada mereka, salamun alaikum, sejahtera, keselamatan atas kalian. Udkhulul jannah, kalian akan masuk surga. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab dahulu kalian beramal soleh, beramal dengan amalan yang thayyib, yang diperintahkan Allah at-tayyib tentunya ya. Kemudian di dalam surah As-Saff ya, Allah menyebutkan bagi mereka masakinat thayyibah, tempat-tempat yang thayyibah, tempat-tempat yang baik. Boleh dibaca dari ayat 10 ya sampai ayat 12. Nah, Baik, izin baca Ustaz. nah, Bismillahirrahmanirrahim. tafadhal.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Barakallahu fikum. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tungjikum min adabin alim. Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijarah, jual beli dengan Allah. Jual beli ini keuntungannya akan menyebabkan kita selamat dari azab yang sangat pedih. Apa itu jual beli ini? Tu'minuna billah wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum. Apa ya yang akan kau dapatkan setelah engkau beriman dan berjihad? Allah akan ampuni semua dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kamu ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dan Allah akan tempatkan engkau di rumah-rumah atau tempat-tempat yang baik, yang thayyibah, di surga Aden. Zalikal fawzul azim. Inilah kesuksesan yang besar, kemenangan yang nyata, kebahagiaan yang sesungguhnya, ya, yang akan kita dapatkan. Wa ukhra tuhibbunaha, dan di dunia ada kabar gembira yang kau senangi. Nasrum minallah wa fatun qarib, yaitu kemenangan dari Allah, kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman tersebut, ya. Naam. Jadi Allah At-Tayyib tidak menerima kecuali yang tayyib, dan Allah memerintahkan para rasul dan para nabi juga orang beriman untuk menjadi hamba yang tayyib, baik dari i'tikadnya, akidahnya, atau ibadah dan muamalahnya, atau zakat infaknya harus dari yang tayyib, makanannya pun diperintahkan yang tayyib, karena Allah tidak menerima amalan itu, karena semua amalan itu akan dinaikkan kepada Allah At-Tayyib, dan Allah tidak menerima kecuali hanya amalan-amalan yang tayyib saja, ya. Karena Allah At-Tayyib, yang maha suci, yang maha baik, ya, sehingga Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik dan yang suci-suci. Naam. Kita kembalikan kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala dari syarah dari hadis At-Tayyib ini, ya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, At-Tayyib huna ma'nahu At-Tahir. Sudah kita sebutkan tadi. Allah At-Tayyib artinya Allah yang maha suci. Wal ma'na annahu ta'ala munazzahun anin naqaisi wal uyubi kulliha. Maknanya adalah Allah maha suci, dari maha bersih, maha suci dari segala kekurangan dan segala aib semuanya. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensucikan orang-orang beriman, ya, Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam surat An-Nur ayat ke-26, wa thayyibatu lit-thayyibin, wanita yang suci untuk laki-laki yang tayyib, yang suci. Wa thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang tayyib untuk wanita yang tayyib. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun, mereka itu terbebas dari tuduhan-tuduhan fahisya yang dilontarkan oleh orang-orang buruk tersebut, ya. Wal murad, yang dimaksud laki-laki taib dan wanita taib di sini, munazzahuna min adnasil fawahishi wa awdariha. Mereka itu suci atau bersih dari semua kotoran-kotoran fahisya, perbuatan-perbuatan keji yang dituduhkan kepada mereka. Adapun ucapan Rasulullah SAW, la yaqbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang tayyib saja. Al-murad, ya, qala mu'alif rahimallahu ta'ala, yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW ini
Ay annahu ta'ala la yaqbalu minas sadaqati illa ma kana halalan thayyiban. Artinya Allah tidak akan menerima dari sedekah kecuali yang halal dan yang thayyib. Waqad qila innal murada fi hadzal hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban a'ammu min dzalika. Dan dikatakan juga ya oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba ini lebih umum dari hanya sekedar sedekah. Karena disebutkan tadi yang dimaksud hadis ini artinya Allah tidak menerima sedekah kecuali dari yang halal dan yang thayyib. Tetapi para ulama lain menyebutkan makna hadis ini tidak hanya sedekah, begitu juga ibadah yang lainnya. Seperti sholat. Makanya sholat biduni tuhur. Layak balullah. Biduni toharo. Sholat tanpa bersuci, nggak akan Allah terima. Tanpa bersuci. Ya. Begitu juga haji. Kalau misalkan ada kotoran i'tikad, kesyirikan, seperti talbiyah yang dibaca orang-orang musyrik dahulu tidak diterima oleh Allah. Atau ada riya, ada sum'ah, amalan yang tidak diterima oleh Allah. Begitu juga sedekah, ya. Begitu juga infak, ya. Begitu juga menuntut ilmu dan yang lainnya. Kalau ada kotoran di dalamnya, kesyirikan atau yang lainnya, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahwa yang dimaksud annahu la yaqbalu minal a'mali illa ma kana thayyiban tahiran minal mufsidati kulliha. Maksudnya adalah hadis ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menerima amalan hamba kecuali amalan itu amalan yang suci, yang bersih dari segala perusaknya, kotorannya. Seperti apa? Riya wal ujub. Riya dan ujub ini kotoran hatinya berarti, kotoran niatnya. Wala minal amwal illa makana thayyiban halalan. Ini baru zatnya ya Allah tidak akan menerima harta infak itu kecuali dari yang thayyib, baik zatnya tadi atau cara mendapatkannya dari yang halal. Fa inna thayyibatu safu bihil a'mal wal aqwal wal i'tiqad. Karena kalimat thayyib ini bisa disifatkan kepada perbuatan yang thayyib, wal aqwal ucapan yang thayyib, wal i'tiqadat dan keyakinan-keyakinan yang thayyib. Fakullu hadhihi tanqasimu ila thayyibin wa khabithin. Maka baik i'tiqad, perkataan atau amalan itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang thayyib, ada yang khabith ya. Eh mungkin sampai di sini dulu ya karena maghrib sebentar lagi di sini. Kita lanjut pada diskusi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah At-Thayyib yang Maha Suci, yang Maha Bersih, yang Maha Sempurna, yang Maha Selamat, suci dari segala kekurangan dan aib Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam. Ya, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Alfonso, kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Naam, fadal. Oke. Ini kepada jemaah sekalian yang hendak bertanya kepada Ustaz, kamu persilahkan bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya, gitu. Naam, tafadhal. Ada Ya, satu Ustaz, kita kasih kesempatan, Ustaz, satu orang taib. yang Naam, bertanya. silakan. Baik, saya silakan pada Ibu Nur Al-Mistri bisa bertanya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf Pak kalau agak jauh tema ini mau nanya terkait hukum Ustaz. Boleh kan Ustaz? Tafadhal, kalau bisa dijawab, kalau enggak Jadi, nanti gini, kita tanya dengan yang lain. terkait, terkait ini terkait toy juga. Kan makanan Apa? itu kan, ini terkait makanan Ustaz. Jadi kan Nah, makanan itu kan ada halal sama toy. Pertanyaannya, apakah setiap makanan itu harus toy Ustaz? Berarti kalau makanan itu tidak toy itu berarti makanan tersebut haram Ustaz. Itu pertanyaan Ustaz. Terima kasih. na'am barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah itu, ayat 168 kalau nggak salah itu. Ya ayuhan nas, kulu min kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang thayyib. Naam, ya Allah menyebutkan dua sifat makanan yang harus kita makan. Yang pertama yang halal. Yang halal itu artinya apa-apa yang Allah halalkan. Sebagaimana Allah izinkan Rasulullah SAW ya, menyebutkan apa-apa yang dihalalkan dan apa-apa yang diharamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala sesuatu di muka bumi ini. Wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Jadi hukum asal semua makanan, semua yang ada di muka bumi ini halal. Kecuali apa yang Allah haramkan. Beberapa makanan ada yang Allah haramkan. Hurrima alaikumul maitatu seperti bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir dan juga daging babi atau yang lainnya yang Allah halalkan ya dengan apa dalil-dalil syariat yang mengharamkan ya seperti ahlallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai, jual beli, Allah mengharamkan riba. Jadi ada yang haram zatnya, ada yang haram caranya, cara mendapatkannya ya. Maka riba itu diharamkan. Dan Nabi SAW menyebutkan itu di antaranya gulul ya, di antaranya gharar, di antaranya kezaliman dan yang lainnya termasuk apa saman al-kalb, jual beli anjing itu ya, termasuk juga jual beli eh, apa upah dari perzinahan dan yang lain yang disebutkan di dalam hadis hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi halal adalah apa yang Allah halalkan. Secara umum hukum asalnya semuanya halal. Adapun haram apa yang Allah haramkan. Adapun at-thayyib di sini ya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang thayyib-thayyib dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Maka yang thayyib di sini maksudnya juga yang halal. Tetapi jika al-thayyib dan halal digandengkan, maka thayyib di sini tentu ada makna tersendiri ya. Sebagaimana dari thayyib maknanya tahir yang suci, berarti lawan dari thayyib adalah khabis yang buruk. Makanya ada makanan-makanan yang thayyib, yang bersih, yang suci, yang mengandung gizi, yang mengandung maslahat, manfaat. Ada makanan-makanan yang khabis, yang buruk. Jadi selain halal harus juga dilihat buruknya. Kalau ternyata dia buruk yang memberikan dampak yang merusak anggota tubuh, merusak organ tubuh ya tentu ini diharamkan ya seperti merokok itu kan merusak anggota tubuh. Bahkan dia seperti racun itu akan menggerogoti paru-paru dan semua organ tubuh yang ada di dalamnya. Maka ini diharamkan. Tapi ada juga mungkin makanan-makanan yang dia merusak yang lainnya tidak sampai derajatnya haram, tapi dia memberikan mudarat kepada yang memakannya seperti daging itu halal. Tapi ada orang yang memang kata dokter jangan makan daging dulu karena ini akan memberikan mudaratnya. Tetap halal daging untuk dia, tapi daging ini tidak toib untuk dia ya. Begitu juga ada orang yang penyakit gula misalkan, diabetes. Gula itu halal, gula halal. Atau makanan-makanan yang mengandung gula itu halal zatnya. Boleh dia makan. Tapi tidak toib untuk dia.
Apakah tidak toib ini menjadi haram untuk yang enggak? Tentu tetap halal. Tapi tidak boleh juga dia membinasakan dirinya ya dengan apa wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kata Allah, jangan kamu lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya dia makan secukupnya saja, jangan sampai apa itu tadi zat-zat yang membahayakan tubuhnya itu mencelakakan dia. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Begitu juga Kang Muhammad Sofei ya. Jazakumullah khair. Tafadhol ditutup Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah, syukron wa jazakumullah pada Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini, serta jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh jamaah. Kami juga ucapkan syukran wa jazakumullah khairan pada para jamaah sekalian yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini melalui live Zoom, ataupun yang nantinya akan mengikuti kajian melalui rekaman di YouTube. Baik, kepada para jamaah sekalian, mari kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Ngaji, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami persilakan kepada jemaah sekalian boleh list dari YouTube. Barakallahu fikum.